Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat subuh berjamaah pagi ini, dan mari kita lanjutkan dengan membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, masih pada bab al-wasiyah, wasiat. Akan kita teruskan pagi ini dengan membaca hadis yang ke-833. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummif talatat nafsaha walam tusi wa zunnuha law takallamat tasaddaqat afala ajra in tasaddaqtu anha qala na'am. Muttafaqun alaihi wal lafdzu li Muslim. Hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita bahwa ada seorang sahabat laki-laki, di bawah dijelaskan sahabat itu bernama Sa'ad bin Ubadah al-Ansari al-Khazraji. Sa'ad bin Ubadah namanya, al-Ansari dia orang Ansor, artinya orang Madinah. Al-Khazraji dia kabilahnya kabilah Khazraj. Dalam cerita tarikh, ya sejarah, kita mengenal bangsa Madinah atau masyarakat Madinah sebelum Rasulullah datang hijrah ke sana. Itu ada dua kabilah yang selalu berselisih, ya, yaitu kabilah Khazraj dan Aus, ya, kabilah Aus. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini orang Ansor yang dari kabilah Khazraj itu. Bahkan dia adalah sayyidnya, pimpinannya, ya, Sayyidul Khazraj, ya. Dia datang pada Nabi, si Sa'ad itu, dan bertanya, wahai Rasulullah, saya punya ibu, ya. Inna ummi, saya punya ibu. Nah, ibu saya itu iftalatat nafsaha, wafat mendadak. Dia wafat mendadak, tidak didahului sakit dulu, sakratul maut. Ya, sakratul maut tetap ya, cuma dia mendadak, tidak sempat sakit lama gitu. Walam tusi, dan dia tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Wa zunnuha, dan aku mengira kalau dia sempat bicara tasaddaqat, pastilah dia akan bersedekah dengan hartanya. Afala ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ada pahalanya, kata si Sa'ad, apabila saya bersedekah untuknya atau atas nama ibu saya itu.
Qala Rasulullah menjawab, na'am ya, ada pahalanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya lafaz Imam Muslim. Melanjutkan tentang wasiat kemarin, bahwa wasiat itu adalah pesan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal terkait dengan hartanya. Nah, ini ada kasus orang tua, seorang ibu meninggal mendadak, tidak sempat wasiat. Anaknya saking baiknya, saking berbaktinya pada orang tua, tanya pada Rasul kalau dia bersedekah atas nama almarhumah itu ada pahalanya enggak? Maka Rasulullah menjawabnya, na'am. Ya, ada pahalanya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon maaf. Pertama, annas sadaqata 'anil mayyiti jaizatun, bahwa bersedekah atas nama almarhum, almarhumah itu boleh. Wa anna sawabaha yasilu ilaihi, dan pahalanya sampai kepada almarhum atau almarhumah. Wa hadza la yu'aridu qaulahu ta'ala wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ini tidak bertentangan dengan ayat Allah, firman Allah, bahwa tiadalah bagi setiap manusia itu kecuali apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan. Idza manahahu min sa'yihi kana lahu ziyadatun ala malihi minas sa'yi. Apabila sedekah yang diberikan oleh anaknya itu adalah sedekah dari harta hasil usahanya, dan itu menjadi tambahan kebaikan, tambahan pahala bagi si almarhum atau almarhumah itu. Itu poin pertama saat tanya pada Rasul tentang sedekah atas nama orang tuanya, karena dia yakin kalau orang tuaku itu sempat bicara, pastilah dia akan wasiat untuk sedekah dengan hartanya itu. Maka kemudian si anaknya bersedekah atas nama orang tuanya itu, dan musannif menjelaskan dia boleh cara itu, dan dia punya pahala apabila yang disedekahkan itu memang sa'yul mayyit, hasil usaha si almarhum almarhumah itu. Yang kedua, istihbabu as-sadaqah, disunnahkannya bersedekah atas nama almarhum walau lam yusi bidzalika, walaupun si almarhum itu tidak wasiat, ya, tidak meninggal wasiat karena tidak sempat, karena meninggal atau wafat mendadak tadi. La siyama idza urifa annahu law takallama aw hasalat lahu mihlatan la ausa bisadaqah. Apalagi ya, utamanya kalau diketahui jika sempat ia bicara, pastilah dia akan memberikan wasiat untuk bersedekah, ya, karena anaknya tahu dia orangnya yang memang suka sedekah, dia hartanya ya memang banyak, dia diperkirakan pastilah akan sedekah dengan hartanya itu. Yang ketiga, fadilatu birril walidain, keutamaan birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa anna min birrihima pada mamatiha, diantara bentuk birrul walidain sesudah meninggal orang tua adalah ad-du'a lahuma, berdoa untuk keduanya. Nanti di bawah ada dibahas tentang ikhtilaf para ulama, amal apa saja yang bisa dilakukan oleh anaknya ketika orang tuanya sudah meninggal. Nah, di sini disebutkan diantara bentuk
birrul walidain, anak kepada orang tua adalah ad-du'a lahuma, berdoa untuk kedua orang tuanya. Doa yang dicontohkan Al-Quran ya itu Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, berilah rahmat untuk mereka seperti mereka juga menyayangi aku sejak kecil. Itu doa yang Allah langsung mencontohkan sebagai bukti, sebagai bentuk birrul walidain, berbakti pada orang tua. Was-shadaqah anhuma, dan yang kedua bentuk birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal adalah sedekah atas nama mereka. Misalnya ada orang tua meninggal tidak sempat wasiat, anaknya cukup hartanya wakaf atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua. Itu jaizatun walahu sawabuhu atau walaha sawabuha, boleh dan ada pahalanya. Wa fi'lul qurbi as-salihah, dan berbuat baik kepada kerabat yang baik. Jadi orang tua punya kerabat, punya keluarga dekat, punya family dekat, berbaik-baik kepada mereka. Wa ihdaha ilaihima, dan memberikan hadiah pada mereka. Jadi orang tua kita ada kerabatnya, apakah dari jalur dirinya atau istrinya atau jalur manapun, asal dia kerabat, maka bersikap baik kepada mereka. Orang-orang yang menjadi kerabat dekat dan orang tua, atau bahkan memberikan hadiah sebagai bentuk persaudaraan, itu juga menjadi amalan yang disebut sebagai birrul walidain. Yang keempat, annahu yambaghi liman aradal wasiyah ayyubadira biha liyunfidha wasiyatahu binafsihi liyuhriza sawabuhu kulluhu wa liyuhrijaha hasba raghbatihi fiha min qadriha wa na'iha wa tariqi masrafiha. Semestinya lah bagi orang yang ingin membuat wasiat dengan apa yang ia tinggalkan itu untuk cepat-cepat dilakukan agar wasiat itu bisa dilaksanakan, bisa dicukupi, dan agar pahalanya itu segera tersampaikan pada yang wasiat sesuai ukurannya, sesuai jenisnya, dan sesuai cara penggunaannya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa al-mubadarah bil wasiyah itu sangat ditekankan Rasulullah. Segera membuat wasiat itu sangat-sangat diutamakan. Bahkan kemarin kita baca Abdullah bin Umar itu saking hati-hatinya, saking khawatirnya kalau tidur itu adalah saat terakhir dia hidup atau saat kematiannya, malam itu setiap malam wasiat. Pagi nanti ya dicabut kembali, artinya batal wasiatnya, besok wasiat lagi gitu. Karena saking alimnya Abdullah bin Umar itu, dia setiap malam itu wasiat. Yang kelima, al-mubadaratu bi tanfidhi wasayal mayyit liyuhriza ajraha wa ahammu min dzalika al-mubadarah bi adail wajibat wal huquq allati alaihi sawa'un kanat lillah kal haji wa zakah wal kafarat wa an-nuzur au kanat linnas kaduyun. Cepat-cepat melaksanakan wasiat almarhum ini juga sangat ditekankan Nabi. Jadi kalau kita punya orang tua, keluarga yang wasiat dan kita yang ditinggali wasiat, maka seyogianya lah wasiat segera dilaksanakan.
Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu-nunggu terlalu lama. Pertama agar segera sampai pahalanya, ya, agar segera tercatat pahalanya untuk si almarhum, dan apa namanya, ya tidak kemudian nanti ada berubah keinginan, ya, ada nanti mungkin ahli waris atau orang diberi wasiat itu mikir macam-macam gitu. Apakah eman-eman atau mungkin merubah apa yang telah diwasiatkan dan sebagainya. Baiknya ketika ada orang yang wasiat meninggal, secepatnya wasiat itu dieksekusi, ya. Dan yang lebih penting adalah menyegerakan melakukan, mengerjakan atau mencukupi, menunaikan kewajiban-kewajiban serta hak-hak terkait haknya Allah atau hak sesama manusia. Kewajiban serta hak Allah misalnya haji. Jadi ya kecuali kalau tidak bisa segera haji karena ada halangan sistem misalnya. Wah, ini harus antri sekian tahun misalnya, itu enggak masalah. Tapi kalau kemudian sesungguhnya bisa tahun itu tetapi ditunda, itu yang semestinya tidak dilakukan. Orang tua misalnya sudah bayar untuk haji dan kemudian dia wasiat nanti kalau enggak sempat melaksanakan sendiri tolong dihajikan misalnya, itu menjadi kewajiban orang yang ditinggali wasiat untuk segera melakukannya. Wa zakat juga segera dilaksanakan karena itu hak Allah, ya. Wal kafarat, membayar kifarat, misalnya melakukan pelanggaran apa orang tua, dia harus membayar dendanya, kafaratnya, maka itu juga harus segera ditunaikan. Wan nuzur, nazar, kalau nanti saya memperoleh apa, nanti akan melakukan apa, itu namanya nazar, ya. Kalau nanti saya punya cucu, maka akan saya melakukan apa kebaikan. Ketika seorang yang meninggalkan wasiat dalam bentuk nazar, maka ahli waris atau anak yang ditinggali wasiat harus segera melaksanakan. Au kanat linnas, atau hak-hak sesama manusia. Kaduyun seperti hutang. Ad-duyun itu jamak dari dainun. Dainun itu hutang, duyun itu hutang-hutang, banyak hutang apa, itu harus segera dilaksanakan wasiat-wasiat terkait dengan al-wajibat wal hukuk lillah walin nas. Yang keenam, mubadaratul hayat bi fi'lit ta'at wa amalil khairat fadunya sibakun fi tahsilil fadail waqtina sawab. Dianjurkan Rasul untuk segera melakukan ketaatan dan amal-amal kebaikan yang lain saat masih hidup. Yang namanya berbuat baik, yang namanya melakukan ketaatan itu jangan ditunda-tunda, karena tidak tahu kita hidupnya sampai kapan, kira-kira begitu. Fadunya sibakun fi tahsilil fadail. Hidup di dunia itu seyogianya sibakun, itu berlomba-lomba, cepat-cepatan untuk menghasilkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, dan mencari pahala, ya. Faman alat martabatuhu fil fadail zadat martabatuhu fi daril jaza. Kalau yang banyak fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, maka akan tinggilah martabatnya fi daril jaza, di saat nanti hari pembalasan. Jadi hidup itu, kata musannif menurut hadis ini, itu perlu untuk mubadarah, sesegera mungkin melakukan ketaatan dan
melakukan kebaikan-kebaikan jangan ditunda-tunda ya. Karena seseorang itu tidak tahu hidupnya sampai kapan, kesempatan berbuat baiknya itu sampai kapan ya. Khilaful ulama, perbedaan para ulama terkait tadi amalan seseorang untuk yang sudah meninggal ya. Ajma'al ulama ala anna du'a wal istighfar wal ibadat al maliyah minas sadaqat wal hajj wal umrah annau yasilu sawabuha ilal mayyit. Para ulama sepakat kalau amal berupa doa tadi, doa ampunan, doa untuk memperoleh rahmat bagi orang tua yang dilakukan oleh anaknya, wal istighfar dan permohonan ampun anaknya untuk orang tua, wal ibadat al maliyah, ibadah-ibadah harta ya, minas sedekah dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk haji, umrah. Amal-amal itu yasilu sawabuha ilal mayyit, pahalanya sampai kepada almarhum atau almarhumah. Fadu'a wal istighfar famislu qoulihi ta'ala, maka doa serta istighfar itu seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Seperti yang dicontohkan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, orang-orang yang datang sesudah mereka, generasi penerusnya atau anak-anaknya yang dimaksudkan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam beriman. Jadi berdoa meminta ampun pada Allah untuk almarhum, almarhumah itu yasilu sawabuha, sampai pahalanya ke almarhum itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'alu, memohon ampunlah untuk saudara kalian karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Itu yang pertama, doa, istighfar, ibadah dengan hartanya, harta almarhum itu pahalanya sampai pada yang meninggal itu. Wa amma sadaqat, sedangkan ibadah dalam bentuk sedekah, maka seperti hadis bab tentang haji yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa seorang perempuan itu seorang perempuan dari suku Juhainah, dia bertanya pada Rasulullah tentang ibunya yang nazar untuk haji, tapi belum sempat haji, ibunya sudah meninggal. Dia tanya si perempuan Juhainah itu, afa hajju ya anha ya Rasulullah, apakah saya boleh menghajikan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, na'am, haji anha uqdullah fa innahu haqqu bil wafa. Ya, silakan hajikan orang tua kamu, laksanakan hak Allah, janjinya kepada Allah, karena dia lebih harus ditunaikan. Ini dasar yang dijadikan tadi ulama bahwa sedekah bil mal seperti termasuk haji, umroh dan lain-lain itu bisa dilakukan untuk orang tua, untuk almarhum. Syekhul Islam berkata, a'immatul Islam muttafaquna 'ala intifa'il mayyit bidu'a'il khalqi lahu wa bima ya'malu anhu minal birri wa hadza mimma ya'lamu bil ittirar min dinil Islam wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma' faman khalafa fihi kana min ahlil bid'ah. Ya, jadi para ulama, para immatul Islam sepakat bahwa mayit itu bisa memperoleh manfaat dari doa orang yang ia tinggalkan ya. Tadi doa
untuk mereka memperoleh rahmat Allah, doa minta ampunan pada Allah, dan juga bisa memperoleh manfaat dari amal-amal yang dilakukan para keluarganya, para yang dia tinggalkan untuk kebaikan para orang-orang yang sudah meninggal tadi. Wa hadza la yunafi fi qouli ta'ala, ini tidak bertentangan dengan firman Allah, wa allaisa lil insan illa ma sa'a, dan seseorang itu tidaklah memperoleh balasan apapun kecuali apa yang ia lakukan. Dan juga tidak bertentangan dengan hadis Rasul, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, apabila anak Adam wafat maka terputuslah semua amalnya, lianna dzalika min amalihi, karena apa? Karena amal-amal yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, apalagi dengan hartanya, itu ya termasuk amal dia, itu termasuk kebaikan dia. Wahtalafal ulama, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fil ibadatil badaniyah, terkait ibadah-ibadah badaniyah. Kan ada ibadah qauliyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, bahkan ada ibadah qalbiyah. Maaf, tak minum dulu. Ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati, niat itu ibadah dengan hati. Kemudian khauf, takut pada Allah, itu ibadah dengan hati. Khosyah juga ibadah dengan hati. Ibadah lisaniyah atau qauliyah itu ibadah dengan lesan, berzikir, ya, membaca Al-Quran itu dengan lesan. Kemudian ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta, zakat, sedekah, haji, umrah, itu ibadah dengan harta. Tapi ada juga ibadah badaniyah, ibadah dengan badan, kas salat wasyam, seperti salat, kemudian puasa, qiraatil Quran. Abu Hanifah wa Ahmad ila wusuli sawabiha. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat ibadah-ibadah badaniyah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk yang sudah wafat itu dia berpendapat sampai pahalanya, ya. Salat untuk almarhum, puasa untuk almarhum, baca Al-Quran untuk almarhum, itu Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat sampai pahalanya. Wa dzhaba Malik wa Syafi'i, tapi Imam Malik, ya, dan Imam Syafi'i itu berpendapat ila adami wusuliha, bahwa itu tidak sampai pahalanya orang yang masih hidup untuk yang mati, tapi dalam bentuk ibadah-ibadah badaniyah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu adami wusuliha, tidak sampai kepada almarhum atau almarhumah. Wal iqtisar ala ibadah al maliyah wa du'a wal istighfar. Imam Malik, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa yang sampai itu hanya al-iqtisar, itu artinya terbatas, ya, artinya ya hanya, ya, yang sampai pahalanya itu hanya ibadah-ibadah maliyah, ibadah harta tadi, ya, misalnya sedekah, misalnya umroh, haji, doa, juga doa serta istighfar. Wa min adillati Abi Hanifah wa Ahmad, dalil-dalilnya Abu Hanifah dan Ahmad yang tadi yang berpendapat pahalanya sampai adalah pertama, inna du'a wal istighfar minal ibadat al badaniyah wa ghairiha misluha. Kata Abu Hanifah, doa, istighfar itu termasuk ibadah-ibadah badaniyah juga,
sama nilainya, sama statusnya, katakanlah begitu. Yang kedua, wa inna siyam minal ibadatil badaniyah. Siam juga, puasa juga, kata Abu Hanifah, itu termasuk ibadah badaniyah. Disebutkan dalam hadis sahih, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Itu kata Abu Hanifah. Nanti Imam Syafi'i, Imam Malik beda lagi, bahwa kalau sudah meninggalkan kewajiban puasa, ya nanti ada cara lain, tidak harus atau tidak perlu dipuasakan. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bisa dipuasani, ya, bisa diwakili tugas hutang puasanya. Wa ma jaa fil Bukhari, juga menjadi dalil Abu Hanifah adalah hadis Imam Bukhari. Namratan qalat, ada seorang sahabat perempuan bertanya, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha siyamul nazarin. Ibuku meninggal dan dia masih punya tanggungan puasa nazar, ya. Puasa nazar itu kan hutang. Faqala, maka Rasulullah menjawab, sumi an ummika, silahkan puasakan, lakukan puasa untuk ibumu, kata Rasulullah. Itu 3 dalil Abu Hanifah dan Ahmad bahwa amal-amal berkaitan dengan puasa, sholat, qiraatul Quran itu bisa sampai pada almarhum. Sedangkan dalil Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu tidak akan memperoleh pahala, nilai kebaikan, kecuali yang ia usahakan, kecuali apa yang ia amalkan. Tidak bisa amal orang lain diberikan padanya. Fa kaunul insan la yamliku illa sa'yahu, maka manusia itu tidak akan dapat apa-apa nilai kebaikan kecuali yang ia kerjakan sendiri. La yunafi anna ghairahu yahdi ilaihi min sa'ihi, tidak bisa seorang itu memberikan hadiah nilai kebaikan padanya. Fayazidu fi hasanatihi, dan kemudian bisa menambah kebaikannya. Waqat aja Pak Ibnul Qayyim an adilatihima, dan kemudian menanggapi pendapatnya ini Ibnul Qayyim dalam kitabnya Kitabur Ruh bima la mazida alaihi, bahwa tidak akan bisa memberikan tambahan pahala bagi seorang yang sudah meninggal dengan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ibadah badaniyah yang dilakukan oleh keturunannya, oleh keluarganya, atau oleh anak-anaknya. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang bisa sampai pahalanya untuk para orang tua itu hanya ibadah-ibadah terkait maliyah serta doa serta istighfar. Tapi cara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal tidak hanya itu, istighfar iya, doa iya, ibadah maliyah iya, tapi juga ibadah badaniyah bisa sampai, ya, puasa, kemudian sholat dan sebagainya. Apalagi puasa dan sholat yang merupakan hutang almarhum untuk mereka. Ini hal yang lazim, ya, yang biasa di kalangan para ulama tentang pendapat-pendapat yang bersifat fikhiyah, yang bersifat furu'iyah, ya. Monggo, nggih. Bukan sholat, Ustaz. Jadi sering saya bertanya, kalau ada orang tuanya atau khususnya orang tuanya katakan, Ya, ya. kasih punya hutang sholat berapa hari itu, mereka laksanakan hutang sholatnya itu untuk almarhum. Ya, ya, ya. Jadi misalnya 3-4 hari atau bahkan 1 minggu tidak sholat, itu adalah hutang orang tua.
Disarutang putranya itu. Itulah yang ini jadi pembahasan di alinea terakhir yang menjadi perbedaan para ulama. Kan ulama terkenal imam madhab Ahlussunnah wal Jamaah kan ada 4 ya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, mereka masing-masing 2 itu berpendapat berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam dan Imam Malik berpendapat hutang sholat orang tua, hutang puasa orang tua itu bisa dibayarkan oleh anaknya, perlu dibayarkan oleh anaknya. Misalnya orang tua nazar untuk melakukan sholat apa, untuk puasa apa gitu, kan jadi hutang. Itu bisa disarutangkan ya, bahasanya betul nggak, disarutangkan, dibayarkan hutangnya oleh anaknya atau oleh keluarganya. Tetapi kalau imam yang 2 berikutnya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, itu tidak. Yang bisa diwakili untuk dikerjakan karena hutang itu hanya ibadah-ibadah yang bukan ibadah badaniyah, yaitu ibadah dengan harta serta doa dan istighfar. Saya kalau ada orang meninggalkan hutang puasa, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak harus disarutang dengan puasa dan sholat, cukup dengan kafarat. Dengan misalnya sehari diganti memberi makan orang miskin dengan sejumlah tertentu gitu, ada ketentuan fikihnya begitu. Tidak harus diganti puasa karena dalil Imam Syafi'i wa annahu laisa lil insan illa ma sa'a, bahwa apa yang diperoleh oleh orang itu ya hanya yang ia kerjakan, tidak bisa diwakilkan. Atau idza mata banu Adam in qata amaluhu, kalau anak Adam meninggal itu terputus amalnya, tidak bisa lagi diwakilkan. Ngaten nggih, ada yang berpendapat bisa, ada yang tidak. Tergantung kita yakinnya ikut pendapat yang mana, sama-sama punya dalil ya. Yang tadi Abu Hanifah punya dalil bahwa berapa hadis tadi ya, 3 dalil tadi. Ngaten nggih? Baik, satu lagi saya kira nanti kalau tidak selesai ya kita sesuai alokasi waktu ya. Hadis ke-834. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Rawahu Ahmad wal arba'ah ilan Nasa'i wa hasanahu Ahmad wa Tirmizi wa Quwatu bin Khuzaimah. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, telah memberikan haknya kepada setiap yang punya hak. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh memberi wasiat untuk keluarga atau orang yang menjadi ahli waris. Ini sabda Nabi, walaupun nanti ada perbedaan pendapat ya. Ada yang berpendapat nanti mutlak sama sekali ahli waris itu tidak boleh ditinggali wasiat. Tapi ada pendapat satunya boleh asal seizin ahli waris lainnya. Misalnya ada anak 4 anaknya, yang 2 mapan, yang 2 kurang mapan begitu. Nah, kalau harta ditinggal cara waris nanti sama-sama dapatnya, nanti kasihan yang tidak mapan. Maka kemudian disiasati, ya sudah yang
Dua, ditinggali wasiat selain dapat waris. Sebagian berpendapat tidak bisa, ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat, tapi sebagian lainnya bisa, asal seluruh ahli waris membolehkan atau menyetujui gitu. Itu nanti bahasanya di bawah agak panjang tentang ini, tapi prinsip dasarnya la wasiyata liwarisin, ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Lalu gimana? Wasiat itu hanya untuk selain ahli waris dan atau kepentingan lainnya, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembangunan masjid dan sebagainya itu. Mayukhadhu minal hadis. Yang pertama, pengertian hadis di atas adalah yadulul hadis ala sihhatil wasiyah wa mus'ra'iyatihi. Hadis ini menjadi dalil bolehnya wasiat dan disyariatkannya wasiat. Madama annau ja'ahat ta'dil wa tawjih minasyari' al-hakim. Sepanjang masih sesuai dengan syariat yang bijaksana, fayadullu ala anna aslaha sahih ya. Ini menjadi dalil bahwa aslinya wasiat itu benar, artinya boleh dan artinya itu disyariatkan. Fal muslim fi hayatihi qad ja'alallahu lahu ayyunfiqa min malihi ba'da mamatihi bi qadri sulusi tarkihi. Maka seorang muslim ketika dia masih hidup, Allah berikan kesempatan baginya untuk menginfakkan hartanya sesudah ia mati, artinya melakukan wasiat. Biqadri solusi tarkih, dengan ukuran maksimal sepertiga dari tinggalannya, sepertiga dari harta yang ia tinggalkan, fi subuhil khairi, untuk kebaikan. Wa ayyada al baqi li warasatihi, sisa yang sudah diambil wasiat itu yang kemudian untuk diwarisi para ahli warisnya. Wa manhum aulan nas bibirhi, dan untuk orang-orang yang paling perlu untuk memperoleh kebaikannya, min aqrabihil warisin, dari kerabat-kerabatnya yang menjadi ahli waris, furu'an wa usulan, baik ahli waris furu' maupun usul, au hawashi, atau orang-orang sekitarnya. Fala yazid fi wasiyatihi anis sulusi, maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, la yajhafa binasibil warasa, agar para ahli waris yang punya hak, punya bagian itu tidak terzalimi karenanya, tidak terhabiskan hartanya karena wasiat itu. Ini poin pertama. Poin kedua, bahwa seorang muslim itu boleh berinfak dengan hartanya untuk dieksekusi ketika nanti ia meninggal dalam bentuk wasiat, dan itu ada ketentuannya, ada batasnya, yaitu sepertiga maksimal. Nah, sisanya yang kemudian menjadi harta yang dibagi secara waris. Wa idza wassa faltakun wasiatuhu liman la yarisuhu. Kalau seorang muslim membuat wasiat, hendaklah wasiatnya itu untuk yang tidak menjadi ahli waris, min aqaribihi, mungkin kerabatnya, atau minal fuqara, atau orang-orang fakir, atau ahlul ilmi, atau para ahlu ilmi, ya, para ustadz, ya, para kiai, kira-kira begitu. Awil mujahidin, atau para pejuang dakwah, ya, para pejuang fisabilillah. Saidi turukil khairi, atau segala cara-cara untuk melakukan kebaikan. Amma man ja'ala wasiyatahu li warasatihi, ataupun wasiat untuk ahli waris, aw li ba'dihim, atau sebagian mereka, sebagian ahli waris, faqad ta'adda hududallah, ini sudah melanggar batasan-batasan Allah. Wa zalama nafsahu wa zalama ghairahu, dan telah menzalimi dirinya, menzalimi yang lain. Fa innal wasiyata la tajuzu
idzalla wasiyata liwarisin, maka wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh, karena kata Rasul la wasiyata liwarisin. Ini tadi yang kita pahami dari hadis teks di atas, bahwa sebisa mungkin wasiat itu untuk selain ahli waris, liman la yarisuhu, itu bisa kerabatnya, artinya anggota keluarga yang bukan ahli waris, karena misalnya saking dekatnya, saking apa, atau malah hidup bersamanya begitu, akorib ya. Atau orang-orang fakir yang bersama dia, yang mungkin butuh bantuannya gitu. Atau ahli ilmi, para muta'alim, para guru ya, para orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan sehingga tidak sempat mencari harta, misalnya awil mujahidin, para mujahidin juga, atau turukil khairi lainnya, jalan-jalan kebaikan lainnya, itu bisa untuk menjadi sasaran wasiat seseorang yang memiliki harta ya. Dan tidak boleh, tidak semestinya wasiat itu untuk ahli waris ya. Saya kira itu dulu. Ini yang berikutnya nanti ada berapa? Satu poin lagi saya kira ya. Satu poin ini, wal wasiyah bisulusi lil ajnabi. Wasiat itu maksimal 1/3 untuk orang lain. Wal ajnabi, orang lain dimaksud di sini adalah selain ahli waris. Aulil ziyatil khairiyah, atau juga untuk kepentingan kebaikan lainnya yang manfaat. Misalnya untuk membangun masjid, untuk sekolahan pendidikan, atau untuk kepentingan dakwah. Wa yajuzu bisulus. Jadi boleh 1/3. Jadi walaupun bukan untuk keluarga, untuk seorang, misalnya untuk kepentingan masjid, kepentingan pendidikan, tetap wasiat itu batasnya 1/3 ya. Tidak boleh orang yang wasiat dengan hartanya ketika meninggal nanti seluruh hartanya atau lebih dari 1/3 hartanya diwasiatkan untuk masjid misalnya, untuk pendidikan misalnya, harus maksimal 1/3. Wa ma zada ala sulusi la yajuz, yang lebih dari 1/3 itu tidak boleh, tapi ada pengecualian, illa bi muwafaqatil warasah al balighin ar-rasyidin, kecuali kalau ahli warisnya setuju ya. Misalnya seorang hartanya banyak, anaknya juga sudah mapan semuanya, kemudian dia wasiat, ini akan saya wasiatkan 90% harta saya, anaknya setuju semuanya, misalnya ahli warisnya setuju semuanya, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada persetujuan dari ahli waris, itu tidak boleh. Fa'in adzanu jaza, kalau para ahli waris mengizinkan itu boleh. Wa illam ya'zanu fal haqqu lahum, kalau tidak mengizinkan maka harta tinggalannya memang menjadi haknya para ahli waris. Saya kira itu yang kita sampaikan hari ini tentang wasiat, yang intinya wasiat itu maksimal 1/3, dan seorang ketika meninggal dia akan tetap dapat nilai kebaikan, pahala dari orang yang ia tinggalkan, terkait tadi kalau anak-anaknya mendoakannya, memintakan ampun padanya, dan beribadah dengan harta-hartanya. Sekian dan semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.